Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Setianingrum, NIM 19314141095 dari program studi PGMI kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran agama Islam, yaitu yang meliputi Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu agama Islam. Agama Islam adalah suatu agama di muka bumi yang ajarannya yaitu mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Maha Esa atau satu, melalui Nabi Muhammad SAW untuk yang menyampaikan ajarannya kepada umatnya di dunia. Al-Quran. Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat berarti bacaan. Kata Al-Quran digunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ahli tafsir bersilang pendapat tentang penamaan Al-Quran. Yang pertama pendapatnya yaitu bahwa Al-Quran adalah nama khas atau khusus dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwa Al-Quran diambil dari kata qoro'in yang berarti petunjuk atau indikator, karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya saling menguatkan dan membenarkan. Fungsi Al-Quran secara tersurat terdapat dalam nama-namanya, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk, di mana dalam Al-Quran terdapat 3 petunjuk, yaitu petunjuk kepada manusia secara umum, petunjuk kepada orang-orang yang beriman, dan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang kedua adalah Al-Furqan atau pembeda. Dalam Al-Quran terdapat pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, dan yang benar atau yang salah. Sedangkan yang ketiga adalah Al-Shifa atau obat, di mana Al-Quran itu sendiri adalah obat bagi penyakit-penyakit manusia seperti iri, dengki. Selanjutnya mengenai penulisan ayat-ayat Al-Quran. Di masa Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran masih berserakan, di mana tulisannya terdapat di belah kurma, kepingan tulang, empengan batu, di samping terpelihara dalam hafalan para sahabat. Beralih ke kandungan dan pesan-pesan yang dimuat dalam Al-Quran. Pada bahasan terdahulu dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk. Tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Sebagai petunjuk, Al-Quran memuat aturan dan ajaran yang meliputi berbagai dimensi kehidupan. Sekarang saya akan membahas tentang tafsir. Secara istilah, ilmu tafsir menurut Abu Hayyan ialah ilmu yang membahas cara melafalkan lafaz-lafaz Al-Quran serta menerangkan makna yang dimaksudnya sesuai dengan petunjuk yang zahir sebatas kemampuan manusia. Tafsir berfungsi menjelaskan segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk ditaati dan dilaksanakan. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar dapat menafsirkan Al-Quran. Di antaranya yaitu mengetahui dan memahami bahasa Arab dengan segala isinya. Lalu mengetahui ilmu sebab-sebab turun atau asbabun nuzul. Lalu yang ketiga, mengetahui ilmu qiraah, mengetahui ilmu tauhid, mengetahui ilmu nasik dan mansukh, dan mengetahui hadis-hadis Nabi. Lalu saya akan membahas tentang sumber ajaran agama Islam yang kedua, yaitu hadis. Yang pertama adalah beberapa istilah seputar hadis. Menurut ulama hadis, arti hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang berkaitan dengan penetapan hukum.
Al-sunnah adalah segala yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat, kholaqoh atau khuluqiyah maupun perjalanan hidupnya sebelum atau sesudah ia diangkat menjadi Rasul. Sedangkan al-khobar secara bahasa berarti berita, dan al-athar berarti pengaruh atau kisah sesuatu. Lalu yang kedua adalah posisi dan fungsi hadis. Umat Islam sepakat bahwa hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, selain ketetapan Allah yang dipahami dari ayatnya secara tersirat, juga merupakan ijma atau konsensus seperti terlihat dalam perilaku para sahabat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai penjelas atau al-bayan. Fatur Rahman menyimpulkan penjelasan serta kategori al-bayan dalam 3 hal. Pertama, hadis berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, hadis berfungsi merinci dan menginterpretasi ayat Al-Quran yang global serta memberikan persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak. Dan yang ketiga, hadis berfungsi menetapkan aturan atau hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sejarah dan kodifikasi hadis. Penulisan resmi hadis ke dalam kitab-kitab hadis seperti dijumpai sekarang baru dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Penulisan secara resmi atau kodifikasi disebut juga tadwin. Dimulai setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada para pakar hadis untuk menuliskannya. Periodisasi hadis dibagi menjadi 7. Periode pertama adalah periode Nabi dan disebut masa wahyu dan pembentukan. Pada periode ini, Nabi melarang para sahabat untuk menulis hadis. Di samping adanya rasa takut bercampur antara Al-Quran dan hadis, juga agar potensi umat Islam lebih tercurah kepada Al-Quran. Periode kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Usaha-usaha para sahabat di dalam membatasi hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Kekhawatiran muncul karena suhu politik umat Islam secara internal yang labil, terutama dalam suksesi kepemimpinan yang telah menimbulkan perpecahan bahkan fitnah. Periode ketiga adalah penyebaran hadis ke berbagai wilayah yang berlangsung pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Periode 5 adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan yang berlangsung antara awal abad ketiga sampai akhir abad ketiga Hijriah. Periode ke-6 adalah masa pemeliharaan, penambahan, dan penghimpunan. Dan yang terakhir, periode ke-7 adalah periode penyerahan, penghimpunan, dan pentakrijan. Unsur-unsur hadis yaitu sebagai gambaran umum, hadis mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sanad, matan, dan rawi. Apa itu? Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan hadis atau sunnah sampai pada Nabi. Matan adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Sedangkan rawi adalah siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Sumber ajaran Islam. Yang pertama, pengertian. Ijtihad berasal dari kata jihada. Kata ini beserta seluruh variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Definisi ijtihad di atas secara
tersirat menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku pada bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pikiran. Yang kedua adalah dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Syarat-syarat mujtahid. Mujtahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad secara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber syariat dan tatbik atau penetapan hukum. Syarat-syaratnya adalah, yang pertama adalah al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi, tidak diterangkan dalam nas. Yang kedua adalah mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah mujtahid fih, adalah hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Yang keempat adalah dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fih. Tingkatan-tingkatan dalam mujtahid dibagi menjadi dua, yaitu mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak adalah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya. Sedangkan mujtahid mazhab adalah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak dan atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusunnya oleh mazhab tersebut. Lalu kita akan membahas tentang lapangan ijtihad atau majal al-ijtihad. Lapangan atau wilayah ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Secara lebih jelas, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada dua. Yang pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan yang kedua adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zani, al-subut, wa al-dalalah atau salah satunya. Yang kelima adalah hukum ijtihad. Pertama, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihad menjadi wajib ain. Kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi wajib kifayah. Yang ketiga, hukum berijtihad menjadi sunat jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak mau atau belum terjadi. Dan yang keempat, hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qot'i, baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Ijtihad Nabi Muhammad. Pembicaraan mengenai ijtihad Rasulullah di kalangan para ulama ternyata sangat pelik dan berbelit-belit. Secara umum, mereka menyepakati Rasul dalam urusan-urusan kemaslahatan yang bersifat keduniawian, pengaturan taktik dan strategi perang, dan keputusan yang berhubungan dengan persengketaan. Yang terakhir adalah ijtihad, yaitu sumber dinamika. Melihat persoalan di atas, umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu, yaitu dengan cara melakukan ijtihad. Oleh karena itu, ijtihad menjadi sangat penting meskipun tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.